Selamat datang pada video pembelajaran mengenai perundungan. Mari kita bersama-sama mengenal apa itu perundungan, bagaimana karakter perilaku dari pelaku maupun korban, bahaya dari perundungan, penanggulangannya maupun pencegahannya. Selamat mengikuti. Apa itu perundungan? Jadi, perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain, di mana perilaku ini sendiri dapat menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban, baik secara fisik maupun emosional. Apa definisi perundungan? Pertama, perilaku berulang, di mana perundungan merupakan perilaku agresif yang berulang dilakukan terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah. Kedua, tujuannya menyakiti. Perilaku ini melukai atau mengintimidasi korban secara fisik, verbal, atau emosional. Ketiga, ketidakseimbangan kekuatan, di mana pelaku memiliki lebih banyak kekuatan atau pengaruh daripada korban. Apa sajakah jenis-jenis perundungan tersebut? Yang pertama, yaitu perundungan fisik. Perundungan fisik merupakan bentuk perundungan yang paling mudah terlihat, melibatkan kekerasan fisik seperti menendang, memukul, atau mendorong. Yang kedua, perundungan verbal yang melibatkan penggunaan kata-kata kasar, menghina, mengejek, atau mengancam secara verbal. Yang ketiga, perundungan sosial adalah bentuk perundungan yang bertujuan untuk mengucilkan atau mengejek seseorang di depan orang lain. Yang keempat dan merupakan jenis perundungan yang baru dan mulai semakin sering ditemukan adalah perundungan cyber, di mana perundungan ini melibatkan penggunaan internet atau perangkat elektronik untuk menyebarkan informasi, gambar, atau video yang bersifat menghina. Bagaimanakah dampak perundungan itu? Perundungan dapat menimbulkan dampak negatif yang serius baik secara fisik maupun psikis bagi korban. Korban mengalami trauma, gangguan mental seperti kecemasan, depresi dan gangguan stres pasca trauma, penurunan prestasi akademis, kehilangan motivasi, dan sulit bersosialisasi. Dalam beberapa kasus, bullying dapat memicu perilaku kekerasan dan bunuh diri. Nah, adapun tanda-tanda umum yang biasanya akan diperlihatkan anak seperti 1. Menghindari sekolah dan interaksi sosial. 2. Hilang minat terhadap aktivitas biasanya. 3. Perubahan mood yang mendadak. 4. Luka fisik dan merusak barang-barang. Adapun beberapa karakteristik pelaku perundungan yang dapat diidentifikasi. Pertama, adanya karakter yang kurang empatik, di mana pelaku perundungan seringkali tidak memiliki empati, sulit memahami perasaan orang lain, dan tidak peduli dengan dampak perbuatan mereka. Yang kedua, pelaku perundungan biasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan merasa diri mereka kuat, bahkan terkadang memiliki keinginan untuk mendominasi orang lain. Yang ketiga, mereka biasanya memiliki kecenderungan untuk menunjukkan perilaku agresif, baik secara fisik maupun verbal, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang keempat, seringkali pelaku perundungan memiliki popularitas di kalangan teman dan mudah mendapat dukungan dari mereka. Lalu, bagaimana dengan korban itu sendiri? Karakter yang umumnya ditunjukkan oleh korban, seperti yang pertama, korban perundungan seringkali memiliki rasa percaya diri yang rendah dan mudah merasa tidak aman. Mereka mungkin merasa tidak berdaya untuk melawan perilaku perundungan dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Yang kedua adalah kurang percaya diri. Mereka mungkin memiliki kesulitan dalam mempertahankan diri dan mengemukakan pendapat mereka karena kurangnya keyakinan diri. Yang ketiga, korban perundungan cenderung diam dan tidak suka terlibat dalam konflik, membuat mereka menjadi target yang mudah diserang. Yang keempat, mereka rentan terhadap tekanan dan mudah terpengaruh oleh perilaku perundungan, yang dapat menyebabkan mereka merasa tertekan dan terisolasi. Bagaimana cara kita mendeteksi perundungan secara dini?
Ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi sebagai tanda awal dari perundungan, yaitu: pertama, perubahan perilaku. Anak biasanya menjadi pendiam, murung, atau menarik diri. Mereka mungkin menunjukkan tanda-tanda kecemasan, depresi, atau kehilangan minat dalam kegiatan yang dulunya mereka nikmati. Yang kedua, adanya tanda-tanda fisik yang apat diidentifikasi. Luka memar, goresan, atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya dapat menjadi indikasi perundungan. Sehingga perlu sekali memperhatikan perubahan pola tidur atau nafsu makan dari seorang anak. Yang ketiga, tanda adanya barang hilang atau rusak. Anak mungkin melaporkan bahwa barang-barang mereka hilang atau rusak secara misterius. Hal ini bisa menjadi tanda perundungan yang melibatkan pencurian atau vandalisme. Yang keempat, adanya keengganan untuk ke sekolah. Anak mungkin mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau membuat alasan lainnya untuk menghindari sekolah. Mereka mungkin mulai merasa takut atau tidak nyaman berada di sekolah. Yang kelima, adanya perubahan dalam perilaku pergaulan. Anak mungkin mengalami perubahan dalam lingkaran pertemanan mereka. Mereka mungkin menghindari kontak dengan teman-teman lama atau bahkan menarik diri dari kegiatan sosial. Apa saja yang perlu orang tua terapkan untuk mencegah terjadinya perundungan pada anak? Penting sekali bagi orang tua untuk menerapkan komunikasi terbuka. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Dengarkanlah anak dengan penuh perhatian dan ciptakan suasana aman bagi anak untuk berbagi masalah. Begitu juga orang tua perlu memberikan dorongan agar anak mampu mengungkapkan perasaan dan pikirannya tanpa merasa takut untuk dihakimi. Peran lain yang diperlukan dari orang tua adalah pendidikan karakter. Orang tua perlu mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, dan berikanlah contoh positif dan ajarkan cara merespon situasi sulit dengan bijak. Orang tua juga perlu menanamkan perilaku menumbuhkan rasa empati dan hormat terhadap orang lain. Bantulah juga anak memahami dampak negatif dari perundungan. Sekarang apa saja yang bisa dilakukan oleh instansi sekolah untuk mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah itu sendiri? Yang pertama adalah pentingnya melaksanakan pendidikan karakter. Sekolah perlu mengimplementasikan program pendidikan karakter yang mempromosikan empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan yang ada. Yang kedua, yaitu pengembangan keterampilan sosial. Sekolah harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka, seperti komunikasi asertif, penyelesaian konflik, dan juga kerja sama. Ketiga, budaya sekolah. Sekolah harus membangun budaya sekolah yang positif, inklusif, dan anti perundungan. Ini melibatkan penetapan norma, aturan, dan nilai-nilai yang jelas. Yang terakhir, sekolah perlu membuat program anti perundungan. Program yang dibentuk sebaiknya bersifat komprehensif, yang mencakup edukasi, pencegahan, dan penanganan kasus perundungan. Sebelumnya kita membicarakan mengenai pencegahan, kemudian bagaimanakah strategi yang perlu diterapkan untuk mengatasi perundungan. Korban perundungan harus berani melawan dengan cara yang aman dan tidak berbahaya. Hal ini bisa dilakukan dengan memberitahu orang dewasa yang dapat dipercaya, atau dengan melawan secara verbal dengan tegas dan berani. Korban perundungan perlu mencari dukungan dari orang dewasa yang dipercaya, seperti guru, orang tua, konselor sekolah, atau teman dekat yang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. Yang ketiga, korban perundungan juga perlu mengubah pola pikir yang negatif dan fokus pada kekuatan diri sendiri. Mereka perlu menyadari bahwa mereka tidak sendirian dan memiliki nilai yang sama dengan orang lain. Jika perundungan berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional, korban perundungan perlu mencari bantuan profesional dari psikolog atau terapis untuk mengatasi trauma dan membangun kepercayaan diri. Adanya kasus-kasus perundungan tidak bisa kita biarkan saja, karena dampak yang tidak baik ditimbulkan,
baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaporan dapat membantu korban mendapatkan dukungan dan juga bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi trauma dan dampak dari perundungan itu. Pelaporan itu sendiri dapat memberikan kesempatan bagi pihak berwenang untuk melindungi korban dari kemungkinan kekerasan atau intimidasi yang berulang. Yang ketiga, pelaporan tersebut memungkinkan untuk proses investigasi dan penerapan sanksi yang adil diterapkan terhadap pelaku perundungan. Data dari laporan-laporan perundungan ini dapat membantu mengidentifikasi pola perundungan dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku perundungan? Namun perlu diketahui sebelumnya, bahwa dalam memberikan pembinaan ini hanya dilakukan oleh pihak yang profesional. Adapun tujuan dari pembinaan ini adalah untuk membantu pelaku perundungan memahami dampak negatif dari tindakan mereka dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Dari aspek psikologis, kita perlu mengidentifikasi dan memahami faktor apa saja yang menjadi pemicu perilaku perundungan. Yang kedua, lakukan edukasi terhadap pelaku dengan memberikan pemahaman tentang apa saja dampak dari perundungan itu sendiri. Yang ketiga, berikan pendidikan keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuannya dalam bersosialisasi sehingga terhindar dari kecenderungan merundung korban. Terakhir adalah pengawasan, di mana pembina dan pihak terkait perlu melakukan pemantauan lanjutan dalam menilai adanya perubahan perilaku. Bagi korban-korban perundungan dapat kita berikan rehabilitasi. Adapun tujuan rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan kesejahteraan korban dan mengurangi dampak negatif dari perundungan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi dukungan emosional untuk membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri, terapi psikologi untuk mengatasi trauma dan membangun mekanisme coping yang sehat, serta pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan dan resiliensi. Aspek pertama yang perlu diaplikasikan kepada korban adalah dukungan emosional, dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada korban. Aspek kedua adalah terapi psikologis, untuk membantu korban dalam mengatasi trauma. Proses rehabilitasi juga berfokus pada pengembangan diri supaya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga resiliensi. Langkah-langkah lain yang perlu kita tanamkan bersama baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat luas adalah sebagai berikut. Pentingnya pendidikan dan kesadaran untuk mencegah perundungan, melalui penanaman rasa toleransi, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan. Yang kedua, pengembangan program anti perundungan dengan membentuk program inklusif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan komunitas serta menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk menangani perundungan. Bersama-sama kita perlu membangun budaya yang bersifat positif. Hal ini dengan membudayakan sikap saling menghormati, menghargai keberagaman, dan menolak kekerasan demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Yang keempat, melakukan peningkatan pengawasan. Hal ini diterapkan dengan mengawasi lingkungan sekolah secara ketat dan melakukan intervensi dini terhadap perilaku perundungan. Pengembangan sistem laporan diharapkan dapat membuat sistem pelaporan yang mudah diakses dan rahasia, serta memastikan setiap laporan ditangani dengan serius. Yang keenam, penerapan dukungan sosial. Bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah dukungan psikologis bagi korban perundungan dan membantu mereka mengatasi trauma. Begitu juga meningkatkan resiliensi dan kepercayaan diri korban. Yang terakhir adalah rehabilitasi pelaku perundungan dengan memberikan intervensi dan konseling bagi pelaku perundungan. Hal ini dapat membantu mereka untuk memahami dampak perbuatannya dan mendorong mereka untuk berubah. Mari kita bersama-sama menolak perundungan. Mari bersama hentikan perundungan dan saling memberikan dukungan untuk bersama-sama maju dan berkembang menjadi pribadi yang menghindari perundungan. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran ini dan juga berperan serta
Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini dan semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa.